Lombok saat ini itu kan menjadi wilayah destinasi pilihan setelah Bali, bahkan kadang nih paket. Jadi orang untuk berwisata itu kalau setelah dari Bali plus paket ke Lombok. Ya, mengapa? Karena ketika kita telisik lebih dalam, lebih jauh lagi, apa yang membuat Lombok ini menarik, ya. Selain keindahan alamnya, tentunya karena Lombok ini sama kuatnya memegang kebudayaan dengan Bali. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang budaya. Ya, budaya yang akan kita bahas kali ini yakni kebudayaan Lombok, atau lebih tepatnya nanti suku Sasak yang akan kita bicarakan. Mengapa? Seperti biasa-biasanya karena mayoritas. Oke, sebelumnya mari kita awali dengan membaca istighfar dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Oke, kita kembali kepada suku Sasak. Secara singkat saja ini kita ulas bagaimana Lombok gitu ya. Lombok saat ini itu kan menjadi wilayah destinasi pilihan setelah Bali, bahkan kadang nih paket. Jadi orang untuk berwisata itu kalau setelah dari Bali plus paket ke Lombok. Iya, mengapa? Karena ketika kita telisik lebih dalam, lebih jauh lagi, apa yang membuat Lombok ini menarik, ya. Selain keindahan alamnya, tentunya karena Lombok ini sama kuatnya memegang kebudayaan dengan Bali, ya. Oleh karena itu, karena kekuatan itulah sehingga satu persatu pulau-pulau itu terkulik masyarakat luas, sehingga sebutannya salah satu adalah Pulau Seribu gitu kan. Nah, secara teritori Pulau Seribu bukan Pulau Seribu ya, tapi Pulau Seribu Masjid ya. Bayangkan 1000 masjid. Sebenarnya kalau kita ke wilayah Jawa saja lebih lah dari 1000, tapi kenapa tidak menjadi sesuatu yang dijadikan kekhasan? Nah, itu nanti kita coba menguliknya ya. Secara teritori ini terbagi menjadi NTB dan NTT ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur secara provinsinya. Kemudian suku yang ada di sana, yang di Nusa Tenggara ini ya, ada suku Sasak, suku Bima atau suku Bojo, Dompu ini yang sering disebut ketika kita mencari di internet tentang Majapahit ya. Oleh karena itu Lombok ini kuat pengaruhnya dengan kebudayaan Majapahit ini kuat pengaruhnya di Pulau Lombok gitu ya. Jadi tidak hanya di Jawa dan Bali saja, tetapi di Lombok juga kuat pengaruhnya. Kemudian ada Sambawa, Jawa dan Hindu. Jawa dan Hindu ini suku Bali dan Lombok ya. Bali dan Lombok jadi satu. Kemudian lahirlah suku Jawa dan Hindu. Akan tetapi yang paling banyak adalah suku Sasak. Karena paling banyak, nanti mayoritas yang akan kita bicarakan ini lebih ke suku Sasaknya nanti ke depan. Tapi tetaplah ya, porsinya biar pas, itu nanti kita membicarakan secara umum Lombok bagaimana, kemudian mayoritasnya bagaimana ya, tetap seperti itu, tarik ulur biar ada berkesinambungan. Nah, suku Sasak ini bermata pencarian mayoritasnya sebagai petani ya, salah satunya ini adalah padi sawah, padi ladang. Nah, jadi ladang itu juga dibuat bersawah gitu ya, jadi tidak hanya ditanami jagung, ubi,
kacang tanah, kedelai dan sorghum saja. Nah, yang saya sebutkan tadi itu semua hasil yang bisa ditanam di Lombok. Selain bertani, tentunya kalau kalian mayoritas di rumahnya itu bertani, selain bertani apa kira-kira di rumah? Iya, benar sekali, berternak. Ya, di sana ada sapi, kerbau dan unggas lah. Kalau di Bima ini orang kan terkenal bahwa sapi ini dibiarkan berkeliaran gitu aja ya. Murah di sana. Kalau kalian mau membeli sapi, ya bisa aja ke Bima. Tapi pikirkan jarak jauhnya itu ya. Kalau rumah kalian di Mojokerto mau membeli sapi biar murah di Bima, kebetulan sebentar lagi ini musim kurban, ya untung besar kalian. Tapi yang perlu kalian bicarakan bagaimana sapi-sapi ini tidak teler ketika sampai di Mojokerto. Ya itu tentunya. Kemudian untuk agama ya, dulu sebelum Majapahit masuk ini, masyarakat di Lombok ini percaya dengan kepercayaan seperti animisme, dinamisme gitu ya, percayaan tentang roh-roh halus, tentang alam kayak gitu kan ya, yang lebih dikerucutkan lagi animisme dan dinamisme ini. Nah, kemudian pada saat Majapahit masuk, Majapahit kan agama Hindu gitu kan, agama Hindu lah masuk. Nah, setelah masuk ya tentunya agama juga menyebar. Tapi seperti yang kronologi secara umum, setelah Majapahit runtuh itu kan ada kerajaan Islam, kerajaan Demak gitu kan. Nah, tidak hanya itu, jadi Lombok ini juga seperti itu. Setelah Majapahit sudah kalah gitu ya, sudah sirna, sudah kekuasaannya ini sudah tidak diketahui bagaimana, akhir abad 16 gitu ya, masuklah Islam ya. Di sana siapa yang membawa? Di sini Sunan Prapen. Sunan Prapen itu anaknya Sunan Giri yang berkuasa di Jawa Timur ya. Tentunya ini disebarkan ke sana, sehingga untuk saat ini suku Sasak mayoritas beragama Islam ya. Kekuatannya dalam memegang teguh agama membuat pulau ini disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Betul ya, jadi semacam itu. Selanjutnya, hal yang paling menarik saya yang sangat suka ini, tentunya teman-teman mungkin juga akan suka. Salah satunya kebudayaan di Lombok ini adalah kawin lari. Tapi kawin lari ini jangan dimaknai mentah-mentah dulu ya. Kawin lari ini biasanya kan kaum muda-mudi kalau tidak direstui orang tuanya, tidak direstui mertuanya, mereka kawin lari ya. Oh ya, lari aja sudah menikah gitu tanpa restu dari orang tua lah. Ini bedanya, kawin lari di Lombok ini mendapatkan restu. Loh, kok bisa seperti itu? Mari kita kupas. Jadi kawin lari ini tentunya kalau dari tata bahasanya ya, di Merari ya. Merari yang dari kata melayang atau melarikan diri ya, itu sehingga dikatakan ini kawin lari. Daripada melarikan perempuan kan gak enak, jadi nggak populer, sehingga disebut kawin lari gitu kan. Nah, suku Sasak ini tetapi sebelum kawin lari ya, kawin lari ini perlu menyiapkan bahan-bahan seperti koin tembaga Cina kuno, karena pengaruh kuat dari Cina kuno, karena pembawa yang masuk ke Islam ini kan orang Cina ya. Sunan Giri keturunan orang Cina nyel gitu ya. Jadi cuman orang-orang kita itu kan tidak menyangka kalau Sunan 9 wali itu mayoritas Cina ya. Itu yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Nah, karena saat ini kan semakin langka, semakin sulit karena tidak diproduksi, sehingga diganti dengan uang saat ini ya, uang tunai. Kemudian harus ada kerbau atau sapi. Mengapa kerbau dan sapi? Karena di sana mudah dicari kerbau dan sapi. Kemudian kain putih, tombak bambu dan beras benang. Nah, itu yang menjadi bawaan yang perlu disiapkan atau yang disebut sanji krama. Prosesnya ini tentunya midang ini apa ya, ini
bertemunya ya, pertemuan ya memberat. Kalau di sini midang ini apa ya, lamaran ya, di sini di lamaran, jadi ada prosesnya lamaran. Kemudian yang kedua memaling ini baru melarikan diri itu ya. Intinya ini yang membuat lebih populer dengan kawin larinya ini. Karena bagian kedua ini yang masyarakat ini kadang memaknainya tidak dilihat dari rantai yang limanya, yang diambil hanya satu, ini yang nomor 2 ya, ini melarikan si ceweknya. Yang tahun selanjutnya nyebo, bahasa labar, bahasa jadi, dan krema gubuk ya, jadi ini lebih ke rumah ya, jadi transaksi yang bukan transaksi, apa istilahnya, adat yang persiapan di rumah gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya bekawin, jadi akad nikah. Akad nikah sama lah dengan sini, apalagi kalau di Lombok ini kan mayoritasnya Islam, jadi ya tidak banyak beda dengan perempuan ini. Kemudian bekuade atau bekawi bacanya sama sini, resepsi ini ya, naik wade di pelaminan kayak gitu ya. Kemudian selamatan ya, karena di wade itu kan kalau di sini ada walimahan gitu kan, walimatul urus. Nah, kemudian sorong serah. Nah, sorong serah atau nyongkolan. Nah, sorong serah atau nyongkolan ini ya seserahan ya, saya sama ini dalam ritual prosesi adat pernikahannya. Jadi semacam itu. Nah, tetapi kalau hanya dengar sekilas saja, wah kok menarik ya, kok diperbolehkan ya kawin lari di Lombok ya. Lah, Anda harus menyimak lagi lebih dalam. Nah, kemudian budaya yang masih kuat di sana adalah peresean. Peresean di sini ini kalau di Jawa ini seperti ujung ya, betul sama. Bedanya kalau ujung kita di Jawa ini tidak pakai tameng, tidak pakai perisai, sedangkan kalau di Bali itu pakai perisai. Mengapa pakai perisai? Karena memang dulu ini historinya ini sebagai untuk perang gitu kan, riwayatnya dari peperangan, merebut dari para prajurit itu loh, cara berperangnya lah ini diturunkan. Nah, ketika ada darah yang turun ini dianggap sebagai nanti memunculkan sumber air atau curah hujan yang bagus. Sebenarnya hampir sama, kalau di sini ujung dulu dilaksanakan kan untuk meminta ritual, meminta hujan. Nah, kalau di Lombok pas Paresean ini juga sama semacam itu. Jadi ini loh mungkin yang keterpengaruhannya antara yang di bawah Majapahit itu salah satunya mungkin di Paresean ini. Kemudian ada selanjutnya strata sosial. Kita bicara strata sosial. Apakah di Bali dan di Lombok ini sama? Kan dekat, mereka dekat kan. Nah, ini ternyata ada adaptasi lah. Kalau di sana ada 3 ini. Yang pertama ini golongan ningrat, yang kedua ini golongan proangse, yang ketiga ini bulu ketujur. Nah, kalau ningrat ini ya tentunya ya ningrat orang-orang yang borjuis kayak gitu ya. Ini ada panggilan buat pria itu lalu. Tidak tahu saya pengucapan bagaimana ya, lalu dan mamik. Ya, lalu ini untuk pria yang belum menikah, dan bila sudah menikah disebut mamik lah. Kalau perempuan lale. Nah, kalau sudah menikah ya, perempuan itu kalau sudah menikah jadi mamik lale. Nah, kalau proangse bedanya di sini baru diberi penyebutan khusus ketika mereka belum menikah. Ya, kalau laki-laki disebut babe gitu ya. Nah, kalau perempuan tidak ada sebutannya. Nah, amak dan inak lah ini untuk yang ketiga, bulu ketujur ya, bulu ketujur ini malah kaum laki yang telah menikah. Lah, golongan kedua tadi ada sebutannya kalau belum menikah. Nah, kalau yang ketiga ini baru muncul sebutannya kalau setelah menikah. Jadi semacam itu. Nah, istilah-istilah panggilannya ini ada inak, amak, ari, kakak, oak, saik, tuak, pisak, dan pusak. Nah, jadi semacam itu. Nah, nanti kalian bisa mencari ya, browsing sendiri. Inak ini dipanggilkan untuk siapa, pusak ini dipanggilkan untuk siapa. Penasaran? Oke, saya bacakan saja ya, karena sudah saya siapkan materinya di sini. Kalau inak ini panggilan ego kepada ibu, amak panggilan ego kepada bapak, ari panggilan ego kepada adik perempuan atau adik laki-laki, oak panggilan ego kepada kakak perempuan atau laki-laki dari ibu dan ayah, saik ini untuk panggilan adik perempuan dan laki dari ayah atau ibu.
Nah, kalau tuak, nah tuak ini dipanggilkan untuk adik laki-laki dari ayah atau bibi. Nah, kalau pisak ini kepada anak dari adik atau kakak dari ibu. Lah, busak lah tadi pisak lah, sekarang busak. Busak ini anak dari adik atau kakak dari ayah. Jadi semacam itu. Kemudian kita bicara soal keseniannya. Kesenian yang masih bertahan di sana sampai saat ini adalah Empuk Legogo. Ini tari Empuk Legogo ya. Tari Empuk Legogo ini karena mereka kuat dengan budaya Islamnya, sehingga ketika menyambut Maulid Nabi dengan tarian ya. Tarian. Jadi perpaduan antara Islam dengan budaya. Sehingga penyambutan, nah kalau mungkin Maulid Nabi di sini dan di mana-mana umumnya itu kan dengan sholawat gitu ya. Tapi kalau di sana dari dulu ini sudah dengan tari kreasi, ini tari yang mereka ciptakan sendiri. Nah, baru-baru ini aja kan di wilayah seluruh Indonesia ini Maulid Nabi ada dengan karnaval, jalan santai dan lain sebagainya. Tapi kalau di Lombok dari dulu sudah dibuat semacam ini. Mendet, kemudian tari mendet. Nah, tari mendet ini tari yang menciptakan kesakralan karena dianggap sakral, ini sampai saat ini tetap populer dan tetap terjaga, tidak luntur sama sekali. Nah, kepercayaan suku terhadap tarian mendet ini sangat tinggi ya, karena di sana ini masyarakat Sasak ini memaknainya. Jadi setiap daerah itu pasti ada tari yang semacam ini. Ini ada harus genap gitu ya. Nah, ini yang ketika saya luruskan dengan Majapahit. Nah, ini ternyata pengaruh dari Majapahit di sini ya. Nah, kalau di Majapahit ini kan semuanya ini pokoknya ditarikan oleh perawan gitu kan. Ya, kalau di sini jadi semacam itu. Dan ini masih ada tari khas Majapahit, itu memang harus ditarikan semacam jumlahnya harus ganjil dan harus perawan. Yang memang untuk generasi-generasi kekinian, ketika saya bertanya kepada teman-teman di STKW Sekolah Tinggi Kesenian di Luar Tirta Surabaya, apakah memang benar mitos itu? Tidak ada lah. Mana ada yang semacam itu. Mengapa? Karena kemungkinan dari kita penari-penarinya itu sudah tidak perawan lagi ya. Misalnya dosennya kan sudah menikah, itu misalnya menari lah bagaimana kan dan masa tidak mengajarkan itu. Nah, ini ada teks dan konteks lah tentunya ya. Mungkin kalau dibuat di acara keagamaan yang sakral kayak gitu untuk ritual, nah ini harus macam itu. Tentunya mungkin akan ada resiko buat penarinya. Nah, untuk bahasanya di bahasa suku Sasak di sana dia bahasa Sasak ya. Kemudian ada bahasa ini diterapkan di Nusa Tenggara Barat ya. Kalau di Nusa Tenggara Timur ini rumpun bahasanya gradasi antara Bali dan bahasa Jawa ya. Jadi semacam itu. Tapi yang terpenting di sana penggunaan itu sopan, halus dan lebih kayak Jawa begitu ya. Perpaduan antara Bali dan Jawa gitu ya. Kalau kita mendengarkan bahasa Bali itu kan agak ada kerasnya, ada kasarnya. Kalau didengarkan logatnya bahasa Bali itu ada kemiripan dengan Madura kayak gitu kan. Tapi tidak sama, ada kemiripan ya. Mengapa? Karena satu rumpun mungkin itu ya. Kemudian ada tradisi yang cukup menarik di sana adalah memaos. Memaos ini akhir-akhir ini sudah mulai digerakkan lagi. Mengapa? Memaos ini membaca, ini sama dengan bahasa Jawa. Memaos kan membaca gitu. Nah, ini membaca langgam-langgam kesusastraan Lombok. Nah, kalau di sini mungkin Macapat, seperti Macapat ya. Kalau di sana ini dijadikan kekhasan juga untuk menarik wisatawan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Lombok sebagai wilayah destinasi yang diperhitungkan karena mengganggu kebudayaannya. Salah satunya dengan memaos ini. Selain itu yang menjadi daya tarik orang masuk ke sini juga tenun. Lah, tenun perempuan ini pandai menenun dan akhirnya oleh wisatawan ini dibelilah itu. Sehingga ini mau tidak mau ini orang-orang harus menghargai mahal untuk membeli. Mengapa? Kan manual. Segala sesuatu yang dikerjakan manual itu mahal. Jadi beda dengan menggunakan mesin batik mesin dengan batik tulis, mahal batik tulis. Ya, begitu juga tenun ya.
Nah, karena kekhasan itu yang dilakukan oleh perempuan, telaten, sabar dan sebagainya, sehingga perempuan yang sudah bisa menenun ini dikatakan orang yang sudah siap atau matang untuk menikah. Mengapa seperti itu? Imbasnya banyak. Salah satunya ketika sudah menikah bisa membantu perekonomian suami dengan menjual tenun-tenunnya. Nah, kalau laki-lakinya berburu, ya berburu, jadi selain ke sawah nanti kan kalau ke sawah itu tidak setiap hari kita ke sawah, pada pagi selama 3 bulan misalnya kita menanam padi gitu kan, masa panen kan 3 bulan. Nah, tapi setiap hari kan kita tidak terus ke sawah, ya ada momen tertentu, waktu-waktu tertentu kita turun ke sawah, selebihnya kita nulup. Nulup maksudnya nulup di sini ya tulup itu loh, alat tulup bukan, ya ini untuk berburu di hutan. Alat musik yang lainnya ini disinkronkan dengan tari tadi ya, alat musik gendang belik. Gendang belik ini ada gendang belik untuk perempuan, ada gendang belik laki-laki. Kalau di ini kayaknya ada pengaruh dengan Jawa. Kalau di Jawa ini kan gamelan ya, ada saron itu kan, di gamelan itu ada ini laki, ini perempuan, bunyinya lebih tinggi dan lebih rendah sebenarnya. Itu di Lombok ini ternyata juga ada. Semoga tidak terlalu panjang apa yang saya bicarakan ini. Sebenarnya ketika mau didetailkan tadi banyak yang harus saya hilangkan. Mengapa? Karena durasinya terlalu panjang, nanti bosan mendengar materi yang terlalu panjang. Cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka kita ikhtiari dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.